Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, banyak tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, aturan Tuhan dalam perkawinan yang dibuat untuk manusia. Hukumnya adalah setiap orang yang menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, maka ia telah berbuat zina. Barang siap seorang istri yang menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, maka ia telah berbuat zina. Jadi hukum yang ditekankan bukan cerainya, tapi kawin laginya. Kita sudah bahas bahwa dalam Matius 5:32 menggunakan kata parektos untuk kecualinya, yang artinya adalah preposisi genitif. Fungsinya menegaskan bahwa hanya ada satu pengecualian dari larangan perceraian. Jadi istilahnya kalau bukan zina nggak boleh ya cerai ya. Nah, gitu loh. Pengecualian untuk yang laki-laki. Kalau perempuan KDRT. Persina juga ada, tapi kalau KDRT kan nggak bisa lagi nyatu, itu susah, bahaya itu. Nanti nyawa bisa melayang. Nah, untuk yang Matius 5:32 yang terjemahan FIH-nya, tetapi aku berkata bahwa orang yang menceraikan istrinya kecuali karena alasan perzinahan tuh menyebabkan istrinya berzina, kalau istrinya kawin lagi dan orang yang mengawinnya juga berbuat zina. Jadi suami istri berbuat zina. Jadi cerainya tidak ditekankan, tetapi kawin laginya itu yang bermasalah. Karena ada ayatnya 1 Korintus 7:11, dan jikalau ia bercerai, nah,
Namanya manusia tegak tengok. Kalau bercerai, ia tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya. Jadi yang ditekankan, kalau sampai cerai, ya udah, kamu jomblo sampai mati. Terus kita langsung biar cepat lanjutannya. Kita sampai mana? Perceraian adalah hal yang dibenci Tuhan, tetapi manusia berucap ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan cara bercerai. Nah, itu perbuatan manusia. Perintah Tuhan adalah undang-undang bagi manusia. Perintah Tuhan adalah undang-undang bagi manusia. Karena hukum Tuhan lebih tinggi dari segala hukum yang pernah dibuat oleh manusia. Dengar nih. Perintah Tuhan adalah undang-undang bagi manusia karena hukum Tuhan lebih tinggi dari segala hukum yang pernah dibuat oleh manusia. Artinya, jikalau ada peraturan pemerintah, peraturan yang dibuat oleh manusia, itu melanggar aturan yang dibuat Tuhan, maka apa yang harus dipatuhi? Yang mana yang harus dipatuhi? Kalau undang-undang yang dibuat oleh manusia melanggar undang-undang yang dibikin oleh Tuhan, mana yang harus dipatuhi? Mana undang-undang Tuhan? Karena undang-undang Tuhan lebih tinggi dari segala peraturan. Mungkin di negara-negara yang sudah maju, narkoba itu bebas. Benar? Tapi umat Kristen tidak boleh mengedarkan narkoba. Kecuali ada aturan yang berbunyi hanya apotek yang boleh menjual yang mengandung narkoba dengan resep dokter. Karena asal tambahannya. Jadi mentang-mentang boleh, Markesan boleh jual semua. Enggak boleh. Enggak. Asal ada aturan lagi barunya. Oke, terus. Contoh, hukum Tuhan adalah jangan mencuri. Benar? Faktanya adalah manusia melakukan korupsi. Korupsi itu mencuri loh. Ya. Apakah karena hilaf lalu minta Tuhan meloloskan dia dari api neraka? Kan nggak bisa. Kan perintahnya jangan mencuri. Tapi nyata faktanya banyak yang korupsi. Apakah karena manusia bilang, Tuhan saya hilaf lalu minta diloloskan dari api neraka? Ya nggak bisa. Kamu sudah berbuat. Orang yang korupsi masa sama hakim, Pak Hakim saya hilaf sudah korupsi 100 miliar, oh ya nanti saya ampuni. Ya nggak bisa, tetap tok hukum 7 tahun. Kan tetap begitu. Ya nggak bisa. Lagi, hukum Tuhan adalah jangan berzina. Faktanya adalah manusia melakukan zina, oke? Apakah karena hilaf lalu minta Tuhan meloloskan dia dari api neraka? Nggak bisa juga. Karena ada pelanggaran di sana. Orang yang melanggar hukum Allah disebut dengan dosa. Benar ya? Orang yang melanggar aturan Tuhan disebut dengan dosa. Dan upah dosa adalah maut atau kematian. Berasal dari kata Yunani thanatos yang artinya mati secara jasmani dan mati secara rohani. Jiwanya binasa di neraka. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Itulah dia thanatos yang disebut dengan thanatos. Permasalahan gini, dalam undang-undang manusia, nah ini kan lagi ngomong tentang undang-undang Tuhan dan undang-undang manusia. Secara undang-undang manusia, kalau hakim sudah ketok sah cerai, talak, maka dua-duanya bisa kawin lagi. Nangkep? Ya. Hakim udah tok talak satu. Oke, cerai. Secara hukum manusia, kalau sudah ketok palu, dua-duanya boleh kawin lagi dan tidak melanggar hukum. Permasalahannya, undang-undang yang dibuat Tuhan setelah tok cerai tidak bisa kawin lagi. Mana yang harus kau turuti? Nah, ini kan masalahnya beda. Itu yang maksud saya. Secara aturan manusia, tok bercerai sah dan besok dua-duanya boleh kawin lagi dan tidak ada manusia yang berkata engkau bersih. Nah, dengar, tidak ada manusia yang berkata engkau bersinah setelah hakim ketok palu tok engkau bercerai dan kau kawin lagi. Tidak ada manusia yang
berkata kau berzina. Benar? Tidak ada. Karena sudah sah secara aturan manusia. Kalau kau kawin lagi tidak ada yang berkata zina. Tetapi di mata Tuhan kau tetap berzina. Barang siapa mencari istrinya dan kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Barang siapa menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, dia sudah berzina. Hukum Tuhan lebih tinggi dari hukum yang dibuat oleh manusia. Terus, biar cepat. Jalan satu-satunya, nah, tadi kan bilang, karena hilap, mencuri atau berzina, itu tidak bisa istilahnya minta diampunin dan lolos dari api neraka. Jalan satu-satunya untuk menerima pengampunan Tuhan adalah berhenti mencuri atau berhenti korupsi. Benar nggak? Anda bilang, Tuhan saya tobat, tapi korupsi tetap jalan terusnya. Nggak bisa. Cara salah satunya menerima pengampunan Tuhan adalah berhenti korupsi, berhenti mencuri. Jalan satu-satunya untuk mendapat pengampunan Tuhan adalah berhenti berzina. Jalan satu-satunya untuk dapat pengampunan Tuhan adalah berhenti berbuat dosa. Nggak ada jalan. Anda jangan bilang, oh Tuhan saya sudah dibaptis dan percaya Yesus ampunilah dosa. Tapi korupsi jalan terus. Nggak bisa. Harus berhenti yang berbuat dosanya. Maksud saya seperti ini. Efesus 4:28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tuh udah dibilang kan. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Intinya adalah orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Orang yang berzina harus berhenti berbuat zina. Oke, itu intinya. Baru mendapat pengampunan. Engkau dibaptis di Sungai Yordan dan percaya Yesus nggak ada gunanya kalau kau tidak berhenti berbuat dosa. Oke, Yohanes 8:4. Saya ini masuk ke dalam visi juga. Gini, Pak, kan umat Kristen itu kan ketaatannya tidak sempurna, Pak. Katanya kan yang harus mendapat pengampunan itu, Bapak bilang kan harus berhenti berbuat dosa. Kalau orang mencuri, dia harus berhenti mencuri, korupsi. Kalau dia berzina, dia harus berhenti berzina. Kalau dia berbohong, dia harus berhenti berbohong. Baru bisa dapat pengampunan Tuhan. Umat Kristen kan ketaatannya tidak sempurna, Pak. Bagaimana, Pak? Umat Kristen banyak yang bohong nggak? Iya, yang kita ngomong apa? Yang bohong yang susah tuh. Walaupun bercanda, Anda tetap berbohong. Artinya ada pengampunan nggak? Nggak ada. Untuk kedua, thanatos, kematian jasad dan kematian rohani. Artinya kalau kau masih berbohong, maka kau tetap mengalami yang mati, namanya mati jasad, masuk liang kubur. Artinya yang diampuni yang rohaninya, kan iman itu bersifat rohani. Yang diampuni ya kamu waktu ke nerakanya itu yang diampuni. Kalau umat Kristen masih berbohong, maka tidak ada pengampunan untuk jasadnya. Kan thanatos, kematian jasad dan kematian rohani. Kalau kau masih berbohong yang gampang nih, maka jasadnya tidak bisa diampuni. Masuk liang kubur. Setelah itu rohaninya, karena imanmu yang menyelamatkan. Imanku berbicara jasad apa berbicara rohani? Rohani. Jadi rohani, jiwamu yang diselamatkan, tetap jasadmu masuk liang kubur. Makanya oleh karena itu orang suka bilang, Pak, tunjukkan, buktikan imanmu melalui perbuatan. Kalau engkau mau jasadnya diampuni, maka imanmu harus dibuktikan dengan perbuatan. Mau diampuni kan jasad. Jasadnya mau diampuni kan? Tidak mau masuk liang kubur kan? Maka kau harus membuktikan imanmu secara jasad. Nangkap gak? Nangkap ya? Iman kan secara rohani. Kalau mati kau selamat kan? Itu rohani, itu urusan terakhirat. Tapi jasadnya gimana? Engkau kan mau menyelamatkan jasadmu nih. Artinya imanmu yang tidak kelihatan ini kau harus buktikan dengan perbuatan jasadmu. Baru bisa jasadnya diampuni. Gampang kan? Divisi atlet itu gampang.
Yang rohani ya diampuni rohani. Menang kan modal iman doang. Kan iman doang, iman yang menyelamatkan. Ya, ya Anda udah kalau mau iman yang menyelamatkan sifatnya rohani, yang rohaninya aja yang diselamatkan. Kau selamat masuk surga, tapi mati masuk liang kubur. Tapi kalau kau mau jasadnya diampuni, maka imanmu yang tidak kelihatan harus dibuktikan dengan perbuatan jasadmu. Ya, mulutnya masih bohong kan jasad itu. Kalau kau diem orang bisa bilang bohong nggak? Oh bohong, orangnya diem kok bilang bohong. Bohong itu harus diucapkan. Ini kan yang ngomong kan jasad, pakai pita suara, lidah, bibir dan lidah, jasad. Kalau kau nggak punya pita suara, ya kau tidak bisa berdosa melalui jasad karena pita suaranya nggak ada. Mana bisa berbuat dosa? Nggak bisa bohong dia soalnya, nggak bisa terucap. Makanya kesalahan jasad dihukum jasad. Menang iman ya sudah, rohaninya aja mati masuk surga. Nah, visi ATM itu mau dua-duanya. Makanya ATM selalu berkatakan jasadnya harus diperbaiki. Oke, terus. Yohanes 8:4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah," ada pesannya apa? "Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuh, orang yang berzinah harus berhenti. Orang yang mencuri berhenti korupsi. Orang yang berbohong harus berhenti, baru ada pengampunan. Matius 19:6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya Tuhan mau bilang, walaupun secara ketok palu hakim engkau diceraikan, tidak bisa. Jadi di mata Tuhan kau tetap suami istri. Artinya, jikalaupun bercerai itu aturannya, jikalaupun cerai, aturan pengadilan manusia hanya untuk mendapat kepastian hukum saja. Sejak adanya surat cerai dari pengadilan, maka tindakan hukum kedua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi surat yang dikeluarkan hakim pengadilan dunia hanya memperjelas status hukumnya, bahwa hari ini sudah bercerai secara hukum dan setiap tindakan kedua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-masing. Takutnya kalau nggak ada surat itu, nanti abis cerai lakinya ngebegal, bininya terseret. Anak belum? Nah, anak ya. Takutnya abis cerai istrinya utang orang 80 juta, lakinya suruh bayar. Dan belum? Kalau nggak ada surat perceraian dari hakim bisa terjadi begitu, Pak. Karena dianggapnya belum cerai, masih suami istri. Jadi kalau istrinya berutang 8 juta, 80 juta, suaminya yang harus bayar, bantu bayarin. Kalau suaminya ngerampok, begal, berarti dianggapnya istrinya juga menikmati hasil rampokannya. Makanya surat pengadilan aturan manusia kata tok untuk memberikan kepastian hukum. Boleh sejak saat itu setiap tindakan hukum tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau habis cerai besok utang 80 juta ya bayar dewe. Maksudnya begitu. Kalau besok habis cerai terus kalau engkau ngerampok jadi begal, nah, tanggung jawab deh, saya nggak ikutan. Itu. Jadi secara manusia hanya untuk memastikan kepastian hukumnya. Terus artinya, udah berapa menit nih? Saya mau 30 menit, jangan lama-lama. Hah? 19. 19. Artinya dosa persinahan adalah dosa yang paling sulit dihindari manusia. Dosa zina itu adalah dosa yang paling sulit dihindari manusia. Karena manusia tidak tahan bertarak. Paling sulit. Kalau orang korupsi bisa berhenti besok. Kalau orang berbohong bisa berhenti besok. Kalau orang curang bisa berhenti besok. Tapi kalau zina, dia cerai,
tahanlah bertarak. Kalau kau, saya udah bilang, kalau kau waktu cerai umur 25 tahun, tahanlah kau bertarak. Tahanlah terus sampai gemeteran badannya. Ya enggak? Kalau kau bercerai umur 25 tahun, ya laki-laki lihat gadis muda, ini duren sebenarnya. Duren ya, duda keren ya. Kau masih umur 25, kira-kira kasih cinta erosmu bangkit nggak? Sama perempuan 25, jangan salah ya. Perempuan ini kalau masih waktu berumah tangga pakainya daster, rambut kucel-kucel, ya kan? Ya kan, bau asam-asam dikit. Dengar nih, waktu dia cerai berubah dia. Wangi, bersih, ke salon terus, cantik. Itu maksudnya apa coba? Karena, ayo maksudnya apa Pak? Menarik lawan jenis semua yang cerai, semua artis. Sorry, habis cerai, buka habis semuanya lihat. Buka sekarang. Semuanya. Buka habis. Dia beda. Kalau waktu jadi istri orang kayaknya alim. Ya kan? Setelah cerai, perempuan itu juga ada kasih cinta eros. Berubah dia, daster buang ke belakang. Semuanya itu lumrah karena masih umur 25, masa masih cantik dan dengan kecantikannya dia bisa tarik lawan jenis. Siapa tahu ada duda keren dan kaya. Itu saya bilang, dosa persinahan itu yang paling sulit dihindari. Karena tidak tahan bertarak. Ada cinta eros di sana. Bagi duda, kenapa dia mau kawin lagi? Pertama, alasannya adalah birahi atau seksual, tidak tahan bertarak. Kedua, membutuhkan pendamping hidup untuk mengurus keperluan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Kalau setelah cerai, anak-anaknya ikut dia, kan dia mau kerja. Anak-anaknya siapa yang ngurus? Otomatis dia cari pendamping, benar? Jadi pertama adalah tidak tahan bertarak, urusan birahi. Dan kedua, dia perlu pendamping untuk mengurus anak-anaknya. Karena dia mau kerja. Alasan dua, kalau untuk laki-laki. Untuk perempuan, bagi janda perempuan, pertama dia membutuhkan tulang punggung bagi hidup anak-anaknya. Benar? Kalau Anda yang bukan wanita karir tiba-tiba cerai kalang kabut Anda, saya kasih tahu. Anda yang bukan wanita karir, yang bukan kerja kantoran, bukan bekerja yang selama perkawinan hanya jadi ibu rumah tangga. Waktu kau cerai, anakmu lagi butuh biaya mau sekolah itu, kalang kabut Anda. Tapi 3 bulan kemudian ketemu dengan duda keren yang pakai Fortuner. Kira-kira gimana? Dia juga berpikir, saya sudah dandan cantik, dia tertarik sama saya. Dia kan masih mikir anak-anaknya juga masa depannya sekolah siapa yang biaya. Ini ada duda keren mau sama saya. Kapan lagi? Saya udah bilang. Nah, jadi bagi janda itu membutuhkan tulang punggung dari hidup dan anak-anaknya. Yang kedua baru kasir. Jadi antara laki-laki itu terbalik. Kalau laki-laki taraknya dulu, baru dia membutuhkan pendamping. Kalau perempuan, dia mikirin anak-anaknya, baru bertaraknya. Itu oke. Manusia berniat kuat bercerai karena selalu berlindung pada kata-kata semua manusia berhak bahagia. Kenapa orang tuh ngotot, tegar, tengkuk? Kata Tuhan, karena ketegaran hatimu. Ketegar itu apa sih? Keras hati. Karena kekerasan hatimu, kau mau cerai. Karena semua manusia seluruh dunia bersembunyi di balik kata-kata semua manusia berhak bahagia. Karena saya berhak bahagia, saya tidak bahagia, saya KDRT oleh suami saya berhak bahagia dong, saya menderita, saya cerai. Saya yang tanya, waktu kau cerai jadi janda, katanya lepas dari penderitaan. Oke, sekarang kau harusnya bahagia. Enggak. Bahagianya enggak mau sampai di situ. Bahagianya yang disebut dengan semua manusia berhak bahagia, dia harus dapat lagi pendamping yang baru. Itu bahagia sama manusia. Nah, sekarang saya mau
mau cerna tentang semua manusia berhak bahagia. Jadi perceraian mintanya dimaklumi karena tidak bahagia. Kalau gua cerai tolong dimaklumin dong. Karena gua nih mau bahagia. Karena gua nih cerai karena KDRT, zina, hidup miskin, cekcok terus. Ini kan penderita loh. Dia mau lepas dan dia berhak bahagia. Oke. Bahagia seperti apa yang dimaksud manusia? Nah, sekarang saya mau bahas tentang apa? Semua manusia berhak bahagia. Kita bahas tentang bahagia seperti apa yang dimaksud oleh manusia. Berapa menit tuh? Udah 30 menit loh? Belum. Harinya agak lama. Kayaknya timernya jalannya agak lama. Biasanya cepet loh. Oke, mau 30 menit berarti ya? Mau pelan-pelan. Bahagia seperti apa yang dimaksud manusia? Oke, semua manusia berhak bahagia. Kalau kaya, aku bahagia, kata manusia. Ternyata banyak orang kaya stres. Makin kaya itu makin mumet loh. Karena dia mikirin jangan sampai hartanya hilang atau ada manajernya curang, dikorupsi, dia jaga semua. Jangan sampai saya buka perusahaan bangkrut. Ya kan gitu, dia selalu jaga-jaga. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Enggak, ya kan udah enggak? Dia agak ngeri, ya enggak? Pajaknya UMKM 0,5, sekarang pajak perusahaan 20%. Nah, sekarang. Dulunya sama 0,5, sekarang dibedain. Perusahaan 20%, UMKM 0,5. Pajak penghasilan. Jadi stres dia. Bagaimana cara menghindari pajak? Kan gitu. Dia selalu begitu. Katanya bahagia, ternyata mumet. Lu tiap malam mumet mikirin. Mumet kan sekarang kan? Katanya bahagia. Oke. Kalau aku nikah, aku berbahagia. Ternyata abis nikah malah menderita. Oke? Jangan yang terlalu kasar. Suami istri dalam pernikahan kan adaptasi karakter masing-masing. 5 tahun pertama itu menderita atau bahagia? Jujur aja kita. 5 tahun pertama. Itu yang lagi parah-parahnya itu. Tapi kalau lagi pacaran jarang ya. Lagi pertama deket. Pokoknya belum nikah lah. Belum janur kuning melambai kayaknya jarang-jarang berantem. Tapi memang kalau pacaran sampai 5 tahun, 10 tahun memang mulai. Kelamaan pacaran maksudnya. Tapi maksud saya waktu janur kuning belum melambai jarang cekcok. Setelah janur kuning melambai 5 tahun pertama itu adaptasi. Katanya bahagia. Kok hasilnya begini? 5 tahun pertama menderita, ditahan-tahan aja. Oke. Jadi habis nikah menderita. Itu kalau 5 tahun pertama kan cekcok, berantem, adaptasi. Itu menderita. Jangan sampai KDRT nih. Kalau KDRT berarti tidak bahagia. Oh katanya nikah bahagia. Kalau sampai KDRT jelas sudah tidak bahagia loh. Kan kata orang miskin itu juga menderita. Kalau kita nikah, miskin itu menderita loh. Karena mikirmu tiap hari mikir anak-anak sekolah segala macam. Makanya orang bilang uang itu adalah segala-galanya. Segala-galanya pakai uang. Pak, cinta kan nggak pakai uang Pak. Kalau saya cinta, salah. Cinta memang bahagia, tapi kalau didukung pakai uang berlipat kali ganda bahagianya. Miskin ini bisa jadi biang penderitaan itu dalam keluarga. Kita harus jujur itu. Oke. Makanya Meo Chen, Meo Yung, nggak ada duit, nggak ada guna. Nah, itu patokan kan. Jack Ma bilang apa? Kalau kau masih miskin, maka kata-kata bijakmu seperti kentut. Tapi kalau kau sudah kaya, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Yes, mantap. Itu harus dengar. Jadi maksud saya mau mengulang-ulang ini supaya apa? Kita ngerti, kita masih biasa sederhana. Jangan kenceng-kenceng suaranya maksudnya. Terima aja kalau orang agak ngenyek-ngenyek kita, terima aja maksud saya. Karena kita sadar diri, benar? Ya memang begitu aturan dunia. Sudah berapa menit? 30. Sampai sini dulu ya. Jadi tadi pagi dari kemarin orang bikin postingan sama saya. Ini stop dulu. Minggu depan lagi. Postingan begini. Kadang-kadang kan manusia ini Kristen ini nggak bisa terima kenyataan dan fakta kehidupan. Dia bikin postingan. Bagaimana cara mengukur bahwa suatu gereja itu berhasil? Dia tulis, apakah karena banyaknya gerejanya besar,
musiknya hebat, duitnya banyak, atau karena kualitas rohaninya yang luar biasa dan pengajarannya yang mumpuni. Saya langsung pilih yang pertama. Saya bilang, ngukur gereja tuh berhasil tuh dari mana? Saya udah bilang jawab, banyak pengikutnya. Gedungnya gede, uangnya banyak. Ada yang komplain, saya komen begitu. Oh enggak, yang benar itu pengajarannya benar, doktrinnya benar, hidupnya berkualitas seperti Kristus. Saya tanya, di gereja mana yang serupa Kristus? Semuanya masih boblok. Kamu plase kalau orang bilang mau serupa seperti Kristus. Tapi kalau gereja kau besar, jemaatmu 10.000 jiwa, itu nyata. Kan meo-meo, Pak. Ya jangan masih saya diserbu tuh komen saya. Ada berapa orang. Kristen tidak bisa terima kenyataan dan fakta kehidupan. Kalau lu sama yang bikin saya bilang Meoyung, tidak ada guna. Lu kalah sama Jack Ma yang konglomeratnya orang Cina itu. Dia udah bilang kalau lu masih miskin, kata-kata lu seperti kentut. Tapi kalau lu sudah kaya berhasil, kentut. Bijak bener kentutnya. Ya kan? Maksudnya gini, dia mau ngomong, orang kaya kalau ngomong apa aja didengerin. Karena dia sudah terbukti berhasil. Kalau Anda masih kere, terus ngomong teori begini, Pak, begini, hidup, Pak. Lu aja belum kaya-kaya, capek. Jadi, untuk mengukur gereja itu berhasil, saya tidak mau ngomong tentang kualitas iman dan doktrin teologi yang bagus. Percuma Anda punya pengajaran bagus. Jemaatmu cuma 50 orang. Lu seperti katak di bawah tempurung. Teriak-teriak siapa yang dengar di bawah tempurung? Ya kan? Tapi kalau gerejamu raksasa, besar. Ngomong salah pun heboh seluruh dunia. Bener Pak? Ngomong pada keseleo lidah. Hebohnya seluruh dunia. Kenapa? Gerejamu besar, duitmu banyak, pengikutmu 10.000 jiwa. Terima fakta kehidupan. Saya banyak menghayal, Pak. Iman kita hidup berkualitas seperti Kristus. Ya ampun, di mana gereja yang bisa berkualitas seperti Kristus? Oh, doktrinnya bagus, Pak. Saya pernah, ada satu komen bagus nih, terakhir. Saya pernah pergi ke satu gereja di terpencil, Pak, di desa. Pendetanya kan miskin, Pak, jemaatnya ada 40, Pak, katanya. Nyanyinya sederhana pakai gitar, keyboard seadanya, Pak. Tapi tapi waktu nyanyi terasa hadirat Tuhan dan Yesus hadir, Pak. Orang kalau terasa dan Yesus hadir itu subjektif apa bukan, Pak? Menurut Bapak, subjektif apa bukan? Subjektif itu apa? Penilaian pribadi. Subjektif itu penilaian. Namanya pakai terasa dan perasaan. Di gereja besar kalau musiknya bagus, nyanyinya bagus, terasa nggak gemeter-gemeter? Kan pakai perasaan. Jadi lu nggak bisa gara-gara lu nih berkualitas gereja saya ada geter-geternya pakai gitar doang. Oh enggak, itu nggak jadi patokan. Itu subjektif, perasaan. Saya di gereja besar, kalau musiknya bagus, nyanyinya bagus, apalagi suaranya 1, 2, 3. Wah, saya masih bisa terbang-terbang ke langit, saya bilang. Kan itu nggak jadi patokan bahwa itu ada kualitas. Menyatakan, oh Yesus hadir. Enggak. Apa itu menyatakan itu gereja yang berhasil? Enggak. Tuh teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Kalau gereja mau besar, 10.000 jiwa. Ngomong apapun viral seluruh dunia. Berhasil, Pak ya? Berhasil. Itu kan cuma 2. Kemarin ada yang debat sama saya di Antropos Group apa ya. Dia bilang Elisa katanya nyembuhin si Naaman. Nggak dikasih duit nggak mau, yang ngambil Gehazi si itunya pembantunya. Itu buktinya apa namanya si Elisa nggak mau terima duit Pak Dede bilang. Ya, yang ngambil mana kena karma buruk dia bilang. Oh gini. Kan sudah dibilang yang berkali-kali. Gereja rohani bisa berhasil hanya 2 kekuatan. Pertama kekayaan, benar? Kedua adalah kesaktian. Elisa memang tidak kaya, tidak mau duit, tapi dia punya kesaktian.
Kalau Elisa kaya, duit nggak punya, kesaktian nggak punya, saya jawab begini, suruh si Om Elisa nyebur sendiri ke Sungai Yordan. Nggak usah suruh-suruh Naaman. Lu aja yang nyebur, karena lu kesaktian nggak punya, duit nggak punya. Jadi dari dua dia harus punya salah satu, Pak. Kalau nggak kekayaan atau kesaktian. Yesus kan tidak, Pak. Ini hebatnya contoh, Yesus tidak kaya. Cuma bawa uang kas doang si Yudas Iskariot, ya kan? Nggak pakai kuda jalan yang tepok-tepok, nggak pakai begitu. Nggak pakai bajuan kekaisaran, nggak seperti itu. Sederhana, tapi berhasil apa namanya penginjilan. Iya, Yesus tidak punya kekayaan tapi punya apa? Kesaktian. Kalau Yesus tidak kaya, tidak punya kesaktian, pertama-tama yang paling genyi adalah orang Farisi. Setuju? Guru yang baik. Bagaimana untuk mendapat hidup yang kekal? Yesus bilang, jangan berzina, sudah. Jangan maling, sudah. Pergilah dan ikutlah aku. Si manusia ngelihat, ikut dalam hal apa nih? Guru, duit nggak punya. Nyembuhin orang juga nggak pernah. Apa bedanya dengan tetangga saya? Orang kaya itu kira-kira bingung ya? Makanya salah satu harus punya. Kalau nggak punya kaya, harus punya kesaktian. Tapi kalau lu hidupnya sederhana, kalau lu sakti, Pak, gimana pendeta Antropos? Oh, di Aipuput hidupnya sederhana. Tapi kira-kira yang dari Amerika bisa nyari saya nggak? Kenapa? Sakti. Lu jangan bilang pendeta gue hidup sederhana. Dia memang hidupnya maunya seperti itu. Ini bukan jangan, saya nggak mau berpaling gini ya. Pendetanya hidup sederhana karena pendetanya tidak kedagingan. Saya nggak mau bawa-bawa kedagingan. Kalau lu mau hidup sederhana ya sederhana aja, nggak usah bawa-bawa kedagingan. Padahal kalau dikasih dipanggang, Anda mau juga kan? Itu kan daging itu. Maksudnya pendeta juga mau gitu. Cuma kalau mau gaya, ada pendeta memang saya akui, ada pendeta walaupun gerejanya agak besar tapi berpakaian sederhana ada. Dia nggak mau terlalu mewah-mewah. Ada saya. Tapi maksudnya kalau kamu pilih sederhana nggak masalah, tapi jangan bawa pendetanya tidak kedagingan Pak, tidak keduniawian, makanya hidupnya pakai baju sederhana. Enggak, emang lu gaya lu, bukan masalah kedagingan. Tapi kalau besok saya anterin Fortuner baru dari showroom, mau juga kan? Nah, itu. Nah, jangan. Kalau mau pilih, kalau mau pilih itu sederhana, pakai baju biasa-biasa ya udah, ya ada. Nah, tapi pendeta saya walaupun pakainya sederhana Pak, tapi sakti Pak. Sekali kayak si pahit lidah Pak, ngomong jadi. Wah, itu berbondong-bondong, nggak bisa diumpetin tuh pendeta, benar? Sama. Kalau Anda nggak punya sakti, tapi Anda kaya, tapi tinggalnya memang Anda mau terpencil, tidak mau banyak diganggu orang, tapi Anda kaya. Anda kira-kira dicari orang nggak? Iya, pendetanya memang nggak punya mukjizat, tapi kaya dia. Tinggalnya di mana Pak pendeta itu? Kenapa? Uang sekolah anak saya 4 bulan nggak bayar. Saya mau minta tolong sama pendeta itu. Dicari orang nggak? Iya. Nanti ada dua. Sudah ini terima fakta ya. Gereja bisa sukses kalau ada kekayaan dan kesaktian. Tanpa dua ini pelan-pelan ngomongnya. Supaya tidak malu-maluin. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai pada episode ini Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan. Berikan kami tubuh yang sehat supaya kami dapat mendengarkan kelanjutan dari kebenaran pada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.